Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya bila mana kedatangan kami mengganggu istirahat Ibu. Sebelumnya kami di sini ingin mewawancari Ibu terkait pembelajaran IPS di SMP Negeri 1 Alian. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu landasan yuridis apa yang digunakan Ibu dalam mengembangkan perangkat pembelajaran IPS di sekolah? KTSP sekolah. Oh, KTSP. Pendidikan SMP. Ada rambu-rambunya itu yang harus kami sampaikan untuk pembelajaran. Berarti niku kurikulum yang digunakan masih KTSP apa udah Pilas. Nah, sebelumnya Ibu sendiri ngajar kelas berapa, Bu? Kelas 7 dan kelas 9. Berarti dua kelas. Jenjang. Kalau untuk penggunaan pedomannya kan biasanya pakai silabus ya, Bu ya. Nah, itu kalau dari Ibu sendiri kalau untuk mengajar ya, Bu ya, biasanya itu silabus tersebut kemudian dispesifikkan kembali menjadi RPP atau mungkin tetap pakai silabus itu sendiri, Bu? Dari silabus kan sudah dari pemerintah ya, sudah dari pusat. Nanti kami kembangkan ke dalam RPP dengan kondisi sekolah seperti itu. Oh ya, untuk medianya Ibu, biasanya itu dalam mengajar Ibu menggunakan media apa? Iya, menyesuaikan materinya yang selain dengan misalnya LCD ya, dengan PowerPoint, kadang dengan misalnya peta atau atlas ya, sesuai dengan materi yang ada, diajarkan. materi yang diajarkan. Hanya karena kemarin PJJ ya paling saya ada PowerPoint saya kirim di itu lewat PA group gitu. Berarti bermacam-macam ya, Bu ya? Ya selain yang kayak dengan ini pembelajaran ceramah itu, tapi dengan variasi yang lain. Tadi kan sempat disampaikan menggunakan kurikulum 2013 nggih. Nah, itu menggunakan yang revisi atau kurikulum 2013 yang sebelumnya? Yang revisi. 2017 itu yang revisi. Terus biasanya itu dalam mengajar Ibu menggunakan untuk sumbernya itu menggunakan buku cetak atau mungkin menggunakan yang lain, Ibu? Pertama buku dari yang dari pemerintah kan ada yang buku paket modul. Terus nanti tambah untuk referensi seperti itu, mungkin yang menunjang yang sesuai dengan modulnya itu. Pertama tetap dari buku modul yang dari pemerintah. Berarti untuk referensinya nanti paling tambahan Ibu ya, cari sendiri. Ya, untuk referensi lain ya tambahan dengan dari berbagai sumber lah. Berkaitan dengan kurtilas kan itu kan juga tidak hanya berfokus pada materi pembelajaran, tapi juga pada penilaian sikap untuk peserta didik kan, Bu. Nah, untuk Ibu sendiri itu gimana buat tujuan atau kayak pencapaian buat sikap-sikap para peserta didik, ada enggak? Iya, untuk sikap misalnya dari bagaimana kedisiplinannya, ya, kejujurannya, terus tertibnya, begitu antara lain yang kami juga menilai untuk mereka, atau pembentukan karakter lah dengan nilai karakter atau sikap mereka. Karena ada beberapa poin yang memang harus dinilai, ya, antara lain untuk bisa disiplin, terus tanggung jawab, tertib, gitu, mandirinya, gitu, bagaimana, ya, misalnya dari tugas itu kan tidak hanya semata-mata nilai untuk pengetahuan, tapi kan juga bisa nilai sikap, misalnya bagaimana dia mengumpulkan tepat waktu apa tidak. Tapi kan sudah bisa menilai kedisiplinan, tanggung jawab seperti itu. Terus dia kira-kira nyontoh apa tidak kan bisa kita lihat ya, berarti bisa untuk kejujurannya. Oh iya, Bu, terus bagaimana penyusunan tujuan pembelajaran tersebut, atau apakah tujuan pembelajaran tersebut itu dapat diukur? Tujuan pembelajaran yang diambil dari, nanti kan ada KD itu ya, dari KD dijabarkan jadi indikator nanti dijabarkan jadi tujuan pembelajaran. Dari tujuan itu kita nanti bisa menilainya mungkin dari nilai keulangan ya, untuk pengetahuan atau keterampilan atau sikap, itu ya kita usahakan untuk bisa penilaiannya itu lengkap, ada nilai pengetahuannya, ada keterampilannya. Kadang walaupun tidak semua KD misalnya untuk penilaian
keterampilan atau semuanya lengkap, tapi paling tidak ya nanti dari tiap semester itu mesti ada nilai pengetahuan, ada keterampilan, ada sikap, walaupun nanti di akhir di rapot itu yang berhak untuk menilai sikap langsung itu kan dari guru agama sama PKN. Kalau kita yang mengamati nanti kerjasama dengan wali kelas, dengan guru agama atau guru PKN, pengukuran dari tujuannya ada, yaitu paling tidak dari pengetahuan, keterampilan. Selanjutnya Ibu, terkait dengan model pembelajaran, dalam merancang model pembelajaran yang akan dilaksanakan itu dari Ibu sendiri bagaimana Ibu perancangan modelnya? Model-model pembelajaran ya kadang disesuaikan dengan materi pembelajarannya ya, terus juga sarana prasarananya misalnya itu kita sesuaikan, karena kadang mungkin pembelajaran ini model ini di materi ini kira-kira cocok apa tidak itu sesuaikan disesuaikan seperti itu. Dan juga kadang ya lihat siklonnya seperti sekarang ini ya, jadi ya sekarang udah agak mending ya dengan ada PTM seperti itu. Dan yang jelas kemampuan saya. Betul. Guru jadul. Kalau yang sekarang monggo ya. Itu hanya kadang seperti ini dengan berbagai model pembelajaran, kadang ya akhir dari itu kira-kira kita tercapai enggak, kadang kan akhirnya anak paham gitu kan ya. Kadang dengan modelnya menarik kira-kira paham apa enggak, kadang kita juga mikirnya ke sana, kadang terkendala juga waktu gitu kan. Kadang kalau model pembelajaran kadang butuh waktu sing ya paling tidak agak lama gitu kan misalnya, walaupun mungkin bisa menyenangkan bagi anak ya dengan model yang PAIKM itu kan pembelajaran aktif ya, inovatif yang seperti itu ya, itu sih memang sangat menarik lah bagi anak-anak dan bisa menggali mungkin kemampuan secara maksimal kepada anak. Cuma kadang itu kendala ya terutama mungkin kemampuan saya dan juga mungkin ya yang lainnya lah misalnya kadang materinya masih ini ya, tapi untuk kami ya berusaha lah menerapkan berbagai model untuk ya variasi dan tidak membosankan, dan yang jelas anak paham. Berarti kontekstual gitu ya Bu ya? Ya berusaha untuk kontekstual tentunya itu yang paling bagus. Kalau metodenya Ibu, kira-kira sama dengan modelnya atau bagaimana Ibu? Ya dari model itu nanti kan akan untuk metodenya disesuaikan ya, misalnya dari model pembelajaran misalnya yang jigsaw atau model-model pembelajaran yang lain itu kan banyak ya menyesuaikan lah. Yang jelas untuk metode itu tidak hanya satu ya, bervariasi lah, dari misalnya tanya jawab, diskusi atau itu berusaha untuk memadukan. Oh ya Ibu, selanjutnya terkait dengan evaluasi. Pastinya kan dalam merancang sebuah pembelajaran, walaupun kita merasa udah maksimal, udah optimal, terkadang masih ada yang kurang gitu Bu hasilnya, baik dari hasil kognitif, akademiknya maupun dalam pembentukan karakter gitu Bu. Nah, kira-kira untuk melakukan evaluasi tersebut Ibu menggunakan cara apa gitu Bu? Ya, setelah misalnya kita mengadakan ulangan harian ya, penilaian harian. Nanti kan kita tahu hasilnya. Lah kita ada KKM kan. Kalau belum mencapai KKM, ya kita mencoba untuk mengadakan remedi terhadap yang anak-anak yang nilainya masih belum memenuhi KKM. Untuk evaluasi sendiri ya Bu ya, biasanya kan mungkin dalam mengevaluasi tidak hanya hasil ya Bu ya, kadang juga metode pembelajaran yang dievaluasi ataupun apa. Kadang kan kalau kita lihat kok hasilnya segini, apa mereka kurang paham atau mungkin metode yang saya gunakan itu salah atau gimana gitu Bu. Nah, dalam mengevaluasi itu Ibu biasanya cuma mengevaluasi yang kognitifnya atau mungkin hasil dari akademiknya atau mungkin dari metodenya juga sering dievaluasi Ibu? Iya, kalau selama ini ya itu tadi, kalau misalnya kok banyak misalnya yang tidak mencapai KKM, ya kita mungkin saya yang misalnya penyampaiannya gitu ya kadang dengan pembelajaran ulang gitu ya walaupun sepintas gitu ya, tapi secara umum ya masih paling dari hasil anak, walaupun tidak sepenuhnya seperti itu ya, sebenarnya tidak dari anak aja ya, makanya tadi kadang kita lakukan pembelajaran ulang dari materi yang mana kira-kira kan kadang kita misalnya lihat soal mana kira-kira yang banyak yang salah gitu kan dari soal yang kita berikan gitu lah, itu kita kadang ulas lagi gitu. Mungkin
oh ternyata ini masih banyak yang belum paham. Berarti intinya memberikan ulasan kembali nih Bu. Nah itu untuk evaluasinya dilakukan setiap 1 semester atau mungkin setengah semester atau berapa minggu sekali Bu? Kalau untuk penilaian harian ya tentunya setelah penilaian harian kita nilai itu kan akan ketahuan yang nilainya misalnya kok belum mencapai KKM, nah seperti itu. Nanti kalau yang penilaian tengah semester ya setelah penilaian tengah semester. Nanti kalau setelah semesteran atau penilaian akhir semester itu ya pas, ya itu ya secara umum itu kan kita bisa oh ternyata mungkin di KD mana yang kira-kira kok masih banyak yang salah, kita kan nanti akan tahu gitu kan ya sementara seperti itu. Berarti dilakukan berkali-kali Ibu ya? Ya walaupun prakteknya kadang ya menyesuaikan aja lah gitu. Ya, yang paling apa misalnya oh ini belum tercapai itu ya udah mengerjakan lagi gitu. Karena memang kadang itu memang mungkin ya mampunya, maksudnya bukan ya jadi mereka sih pintar, mungkin kurang fokus atau apa ya mungkin kita menyesuaikan mungkin dengan tugas mungkin dia lebih paham lah, karena kalau disamakan dengan yang lain ya mungkin karena memang tidak sama seperti yang lain ya kita harus menyesuaikan juga untuk masing-masing anaknya gitu kan. Ya tentunya kita juga ke diri kita mungkin saya yang belum maksimal cara penyampaiannya kadang ya, namanya memang yang bagus itu kita menyelami lah masing-masing anak ya dengan kemampuannya dan mungkin juga cara apa istilahnya ya belajarnya yang mungkin berbeda satu dengan yang lain. Apa tujuan pembelajaran IPS di SMP Negeri 1 Alian? Tujuan secara umum maksudnya begitu? Mengacu mungkin Ibu ya, tetap mengacu pada silabus yang udah dibuat, kemudian kan dijadikan RPP. Nah mungkin untuk tujuan-tujuan dari pembelajaran itu berarti mengacu dari silabus itu ya Bu ya? Iya. Jadi dari silabus itu kan sudah ada rambu-rambunya yang nanti kita buat kan sudah ada KD-nya, terus sudah ada untuk indikator kita buat ya indikator sesuai dengan KD yang ada kita jabarkan dari KD itu kita jabarkan dari indikatornya kita jabarkan jadi tujuan pembelajaran setiap KD. Nah kalau misal secara umum itu Bu, itu kira-kira tujuannya apa itu Bu? Dari pembelajaran IPS itu sendiri. Ya paling tidak untuk meningkatkan pengetahuan siswa terkait dengan pengetahuan umum atau pengetahuan sosial dan meningkatkan tentunya karakter siswa yang melalui pembelajaran IPS. Berarti biar punya jiwa sosialis gitu ya Bu ya? Nasionalis termasuk ya. Iya anak-anak sekarang ya terutama karena latar belakang saya sejarah gitu kan ya. Ya itu kan nasionalismenya kadang ya dari PPK itu sendiri kan ada religius, ada nasionalis itu kan ya. Ini yang perlu ya semuanya sih sebenarnya ya, hanya kadang kan setiap ada yang mungkin ya ditonjolkan gitu lah ya. Dan dari IPS itu ya salah satunya nasionalisme itu ya, harapan atau juga kemandirian ya sesuai pendidikan karakter. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Ibu telah memberikan tanggapannya terkait pembelajaran IPS di SMP Negeri 1 Alian. Untuk mohon maaf dari kami apabila ada kesalahan dari tutur kata ataupun perbuatan. Sekian dari kami dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.